la 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 la. Halo adik-adik semua. Lasa punya teman nih. Halo. Kenalkan, namaku Dona. Dona. Hey. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik? Halo, saya yakin semuanya sehat ya. Iya ya Dona ya. Iya, oke. Nah, sekarang kita mau beribadah ya. Semua duduk yang manis, duduk yang rapi. Iya ya Dona ya, beribadah memuji Tuhan. Iya. Ayo kita beribadah yuk. Wah, Donanya mau beribadah nih. Yuk adik-adik, bersama-sama beribadah yuk. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian. Lagunya apa ya? Hah? Oke, kita memuji Tuhan nih. Wah, Donanya mau memuji Tuhan juga adik-adik. Waduh, kamu memuji Tuhan. Kamu mau memuji Tuhan juga ya? Iya. Oke, ayo Losa, kita memuji Tuhan ya. Oke. Wah, adik-adik, dari tadi Donanya mau memuji Tuhan nih. Yuk, kita pujikan pujian Ku mau bernyanyi. Ku mau bernyanyi. Memuji Tuhan. Ku mau bersorak
Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Sudah belum, Dona? Kamu udah memuji Tuhan belum? Sudah dong, aku udah memuji Tuhan. Dia sudah memuji Tuhan, adik-adik. Yuk kita berdoa yuk bersama-sama. Yuk kita berdoa ya, Dona ya. Iya, Rosa. Yuk kita memuji Tuhan. Oke, kita memuji Tuhan. Loh, kok memuji Tuhan lagi ya, Dona? Oh iya ya, kita mau berdoa. Benar sekali, kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa yuk. Ayo, Dona juga berdoa ya. Iya, oke, kita berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa yuk kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika hari ini kami boleh datang lagi kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk segala kebutuhan yang dicukupkan. Terlebih-lebih kami bersyukur kami memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih Engkau telah menebus kami dari dosa-dosa kami, menjadikan kami anak-anak kepunyaan Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memanggil Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah mendengarkan firman Tuhan. Amin. Duduk dulu ya mendengarkan firman Tuhan. Wah, Donanya mau siap-siap nih, mau duduk mendengarkan firman Tuhan. Oke Dona, duduk yang manis yang rapi ya. Oke adik-adik, Donanya diturunkan dulu ya, dia mau duduk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum bercerita atau kita mendengarkan firman Tuhan, langsung bawa 2 tas nih. Ayo, adik-adik mau pilih yang mana? Ada tas yang besar. Wah, biasanya kalau tas yang besar itu isinya banyak ya. Ada tas yang kecil. Biasanya kalau tas yang kecil isinya kurang banyak ya. Iya ya. Lalu adik-adik mau pilih yang mana? Adik-adik mau pilih yang besar atau yang kecil? Ustaz, aku mau pilih yang besar aja deh. Kayaknya banyak barangnya. Wah, Donanya mau pilih yang besar adik-adik. Adik-adik mau pilih yang mana? Oh, mau yang besar juga. Sama kayak Dona ya. Ayo kita lihat yuk. Isinya apa ya? Sebuka ya yang besar ya. Adik-adik mau pilih yang besar ya. Wah, isinya apa ya? Loh, isinya apa ini adik-adik? Colokan yang udah nggak kepake, colokan handphone. Ada yang mau? Pasti ada yang bilang, Lause itu kan colokan handphone yang jadul Lause. Iya adik-adik, ini udah lama banget, nggak kepake lagi. Adik-adik mau nggak dikasih hadiah kayak gitu? Nggak mau Lause. Dona mau nggak? Wah, Donanya mengangguk-ngangguk, nggak mau adik-adik. Nah, kita akan buka yang kecil. Wah, isinya apa ya? Wah, adik-adik, ternyata isinya. Wah, ada apa ya? Wah, ada bebek. Ada bebek. Ada apa ya ini ya? Binatang apa ya bisa berjalan? Wah, siapa yang mau? Wah. Wah, ini pasti mau ya adik-adik. Ada mainan, ada bebek, kuek, 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 kuek. Wah, ternyata isi yang bagus, yang banyak itu adalah
tas yang kecil adik-adik ya. Tadi tas yang besar isinya apa? Oh, colokan yang sudah tidak berguna. Aduh, sayang sekali. Halo, aku mending pilih yang kecil aja deh daripada yang besar. Kamu jadi pilih yang kecil ya, Donaya? Iya. Teman-teman ya salah kayak pilih yang besar. Aku nyesal pilih yang besar. Nah, adik-adik, ternyata Dona menyesal pilih yang besar. Ternyata isinya apa? Tidak bisa dipakai, nggak berguna. Nah, yang kecil isinya mainan. Benar Lesa, itu kan sebangsanya aku. Aku bisa bermain dengan mereka. Yang besar isinya apa? Sedih aku nih, isinya yang besar nggak bisa kepakai. Aku pilih yang kecil aja deh ya. Ternyata Dona menyesal adik-adik pilih yang besar. Nah, adik-adik, ternyata memilih yang besar itu belum tentu isinya bagus. Nah, pilihan kita kadangkala bisa salah. Ternyata pilihan yang lebih bagus kita tidak memilihnya. Karena apa? Karena kita melihat tempatnya. Ternyata yang kecil lebih bagus isinya. Nah, kadang-kadang kita seperti itu adik-adik. Tuhan sudah memberikan yang bagus, yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya itu bagus adik-adik ya. Nah, sekarang kita belajar seperti tokoh yang akan kita dengarkan sebentar lagi dalam firman Tuhan. Siapakah dia? Ini lanjutan firman Tuhan minggu lalu. Ayo, siapa yang sudah mendengarkan firman Tuhan minggu lalu? Tentang siapa adik-adik? Minggu lalu itu bercerita tentang siapa? Iya, benar sekali adik-adik ya. Abram. Atau namanya nanti adalah Abraham. Iya, benar Lesa. Dona juga udah mendengarkan firman Tuhan minggu lalu. Wah, Dona hebat ya, rajin beribadah juga ya Donanya. Wah, adik-adik, minggu lalu Lesa, Ida yang bercerita. Dia menceritakan bagaimana Allah memanggil Abram. Dan mereka menuju ke tempat yang dikehendaki Tuhan. Nah, ternyata ketika mereka sudah di tempat yang bagus, nah adik-adik, ternyata Allah memberkati Abraham dengan ternak yang banyak, dengan harta yang banyak. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, ternyata adik-adik, semakin banyak ternaknya, semakin banyak juga para pegawainya yang kerja untuk dia. Nah, tiba-tiba terjadi pertengkaran antara pegawainya dengan pegawai ponakannya Lot. Apa yang terjadi adik-adik? Yuk kita lihat, kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Abram dan Lot berpisah. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat Misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama.
Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan yang berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Nah, kita sudah dengar tadi adik-adik firman Tuhannya. Ternyata adik-adik ya, Tuhan terus memberkati Abram dengan banyak harta. Siapa nama ponakannya adik-adik tadi sudah kita baca, yaitu Lot. Nah, katanya tadi bahwa terjadi pertengkaran antara para pegawai atau karyawan yang bekerja kepada Abram dan Lot. Nah, ternyata Bapak Abram ini nggak suka pertengkaran adik-adik. Nah, siapa di sini yang tidak suka bertengkar? Wah, good ya, nggak suka. Lalu dia berkata kepada Lot, "Ayo Lot, ponakanku, kita kayaknya ini mesti berpisah. Pilihlah kemana engkau mau. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri." Lalu si Lot memilih adik-adik. Dia memilih kota yang begitu bagus menurut pandangan matanya. Kota yang begitu subur. Tanah yang begitu luas, yang subur. Lalu Abram memilih tempat yang berbatu-batuan dan berbukit. Lalu adik-adik, apakah Abram marah karena si Lot memilih yang baik? Tidak adik-adik, Abram tidak marah. Karena dia yakin bahwa Allah menyertai dia, memberkati dia. Lalu, apakah Lot memilih yang benar? Ternyata Lot memilih yang menurut pandangan matanya baik. Tetapi itu tidak baik sebenarnya adik-adik. Kenapa? Karena kota itu adalah tempat di mana orang-orang tidak mengenal Allah, tidak percaya kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan, malah melakukan kejahatan. Nah adik-adik, ternyata apa yang terjadi adik-adik? Nah yang terjadi tadi firman Tuhan sudah berkata ya. Maka si Lot menuju ke tempat dia memilih, membawa
semua kepunyaannya. Dan juga demikian dengan Abram. Nah, suatu ketika, apa yang terjadi dengan Lot adik-adik? Wah, ternyata suatu hari seseorang datang kepada Abram dan mengatakan bahwa raja musuh siapa? Raja Sodom atau tempat di mana Lot berada sedang menyerang kota Sodom. Wah, Abram lalu terkejut. Apa yang terjadi adik-adik? Yuk kita dengarkan firman Tuhan berikut. Abram menolong Lot, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 14 ayat 1-16. Suatu hari, ada 4 raja musuh, yaitu Raja Sinear, Raja Elasar, Raja Elam, dan Raja Goyim. 4 raja musuh ini punya rencana untuk perang mengalahkan 5 kerajaan lainnya. Lalu 4 raja musuh beserta tentaranya maju untuk berperang di lembah Sidim. Tetapi, Raja Sodom dan Raja Gomora kalah lalu melarikan diri jatuh ke sumur aspal. Empat raja musuh berhasil menang dan menguasai 5 kerajaan. Mereka merampas harta benda, bahan makanan, serta mengambil penduduk Sodom dan Gomora. Ada orang yang berhasil melarikan diri memberitahu Abram bahwa Sodom dan Gomora telah kalah. Abram ingat Lot keponakannya yang di Sodom. Abram harus membebaskannya dari musuh. Lalu Abram mengumpulkan pasukannya sebanyak 318 orang banyaknya. Kemudian Abram beserta pasukannya berangkat pergi untuk menyelamatkan Lot. Ketika malam tiba, pasukan Abram berhasil mengalahkan pasukan 4 raja musuh. Abram berhasil menyelamatkan Lot serta membawa pulang harta benda dan penduduknya. Raja Sodom sangat senang karena Abram telah menyelamatkan harta benda dan penduduknya. Melkisedek, seorang imam Allah yang maha tinggi, memberkati Abram. Ayat hafalan. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia pasal 5 ayat 13. Nah, apa yang terjadi tadi adik-adik? Ada raja, keempat raja menyerang kota Sodom. Lalu Abraham yang begitu mengasihi Lot. Dia membantu untuk apa adik-adik ya? Untuk menyelamatkan Lot. Lalu dia memohon kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana jika ada 50 orang benar yang terdapat di kota Sodom, akankah engkau menyelamatkannya? Lalu Tuhan menjawab, jika aku menemukan 50 orang benar, maka aku akan mengampuni kota tersebut karena mereka.
Lalu si Abraham berpikir, aduh terlalu banyak ya yang saya minta kepada Tuhan. Lalu Abraham berdoa kembali, Tuhan, jika terdapat 45 orang yang benar, orang benar di kota itu, akankah engkau menghancurkan kota itu? Kata Tuhan, jika ada 45 orang benar, maka Tuhan tidak akan menghancurkannya. Lalu dia berpikir lagi, aduh terlalu banyak ya 45. Lalu dia meminta 40 lagi. Lalu dia pikir-pikir, apakah terdapat ya 40 ya? Ternyata adik-adik, dia berpikir kayaknya sulit. Ternyata karena di kota Sodom itu orang-orangnya semua jahat. Lalu dia minta lagi kepada Tuhan, ada Tuhan 10 orang benar deh Tuhan. Lalu Tuhan berkata, baiklah kalau terdapat 10 orang benar. Lalu benarkah dapat 10 orang benar adik-adik? Tidak ada, 10 orang benar pun nggak ada. Karena kenapa? Hanya 1 orang benar yang terdapat di kota itu, yaitu Lot. Benar sekali adik-adik. Tidak terdapat 10 orang pun. 2 orang pun tidak terdapat. Nah adik-adik, kemudian Allah menunjukkan kemurahan hatinya kepada Abraham. Yang pada akhirnya malaikat diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tetapi dengan persyaratan, Lot dan keluarganya tidak boleh berhenti dan menoleh ke belakang. Adik-adik, artinya harus terus maju pergi meninggalkan kota Sodom. Tidak boleh lagi mengingat-ingat yang ke belakang. Apa yang terjadi? Ternyata istri Lot meloleh ke belakang. Dia melihat kembali kota Sodom. Apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam ya adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini kita boleh belajar bagaimana Allah mendengarkan permohonan Abraham. Bolehkah kita berdoa seperti Abraham? Boleh adik-adik. Kita berdoa kepada Tuhan untuk menolong kita, untuk menyertai kehidupan kita. Seperti Abraham begitu mengasihi Lot, dia memohon keselamatan daripada Tuhan untuk Lot. Nah adik-adik, seperti Abraham yang percaya akan penyertaan Tuhan, demikian juga kita, bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memelihara keluarga Abraham, lalu saya yakin demikian juga Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kita jika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Dia. Nah adik-adik, lalu saya ingin katakan yang pertama, bahwa pilihan kita yang kita pandang itu baik, itu subur, itu enak, belum tentu itu adalah pilihan yang tepat di mata Tuhan seperti Lot. Baiklah kita belajar seperti Abraham. Dia percaya akan penyertaan Tuhan, maka dia mengikuti jalannya Tuhan, apa yang dipilihkan Tuhan untuk dia. Nah hari ini juga kita belajar apa adik-adik? Jika kita menginginkan sesuatu, contohnya, Ma aku ingin itu handphone yang mahal. Wah, belum tentu keinginan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Ma belikan ini, belikan itu. Kita tidak boleh memaksa. Belum tentu apa yang kita inginkan itu yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi kita harus apa adik-adik? Memilih apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bagaimana kita dapat melihatnya? Apa itu yang dikehendaki Tuhan? Kita bisa membaca Alkitab. Tuhan menghendaki yang terbaik untuk kita. Misalnya kita harus berdoa tiap pagi setelah bangun. Itu adalah yang terbaik, itu pilihan. Misalnya kita makan, pilihan yang terbaik apa adik-adik? Harus berdoa. Nah, jadi kita belajar pada hari ini yang pertama bahwa
Pilihan Tuhan itu adalah pilihan yang terbaik. Yang kedua apa? Kita harus belajar untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketiga apa? Bahwa kita harus terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik, kita menghafal ayat hafalan minggu lalu. Siapa yang masih hafal adik-adik? Wah, hebat ya adik-adik ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 21. Ya, yuk kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 21. Langsung baca ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wah, firman Tuhan yang menguatkan kita ya adik-adik. Mari kita terus memegang perintah Tuhan. Kemudian apa adik-adik? Dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami boleh belajar melalui tokoh Abram yang begitu Engkau kasihi. Demikian juga kami bersyukur karena Tuhan telah menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar bagaimana Tuhan mengasihi kami. Tuhan, tolong mampukan kami, adik-adik semua, supaya benar-benar hidup takut akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan teman-teman kita video ayat hafalan dari teman-teman kita minggu lalu. Yuk kita dengarkan. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Amin. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihiku. Yeay, ayo adik-adik semua yang lain semangat untuk menghafal ayat hafalan. Rosa, aku juga mau menghafal ayat hafalan minggu ini deh. Dona juga mau ya menghafal ayat hafalan minggu ini. Oh, ternyata adik-adik ya, Dona juga pengen hafal ayat hafalan. Wah, oke Dona, kamu harus semangat ya hafal hafalannya di rumah. Siap Rosa, yuk adik-adik, sebelum kita berpisah, kita mau memuji Tuhan lagi. Wah hebat, kita memuji Tuhan lagi. Yuk kita memuji Tuhan lagi yuk.
kita semua udah memuji Tuhan? Wah, semangat banget ya hari ini. Ayo kita mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika kami boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, tolong kami untuk mampu melakukan perintah Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati adik-adik sekalian Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKT Sidoarjo, berkati orang tua mereka, berkati masa depan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pimpinan Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.